Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Tidak terasa nih, kita sudah masuk ke pertemuan ke-25. Nah, di pertemuan kali ini kita mulai masuk ke bab keempat, yaitu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, hari ini Ibu harapkan kalian bisa tetap bersemangat ya untuk mengikuti materi kali ini. Baik, kita mulai bahas saja ya. Makanan yang kita konsumsi seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi harus mengandung nutrisi atau gizi. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Sebenarnya, makanan yang kamu konsumsi sehari-hari harus mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat, lemak, dan protein dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, sedangkan vitamin dan mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin merupakan nutrisi organik yang mengandung karbon. Sebaliknya, nutrisi anorganik seperti air dan mineral tidak mengandung karbon. Makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein perlu dicerna atau dipecah terlebih dahulu oleh tubuh, sedangkan air, vitamin, dan mineral dapat diserap langsung oleh sel-sel tubuh. Setiap molekul karbohidrat terbuat dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Terdapat 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, dan serat. Gula disebut karbohidrat sederhana. Contoh makanan yang mengandung gula antara lain buah-buahan, madu, dan susu. 2 jenis karbohidrat lainnya yaitu pati dan serat yang disebut dengan karbohidrat kompleks. Pati ditemukan dalam umbi-umbian seperti kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Serat seperti selulosa ditemukan di dinding sel tumbuhan pada makanan seperti roti gandum atau sereal, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan merupakan sumber serat yang baik. Serat tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan makanan manusia sehingga dikeluarkan sebagai feses. Dengan demikian, serat bukan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Lemak atau lipid diperlukan tubuh karena menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori per gram. Lemak dapat melarutkan vitamin A, B, E, dan K, dan juga menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Selama proses pencernaan, lemak dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Kelebihan energi dari makanan yang kamu makan akan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan juga pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Protein merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang belerang. Protein yang kamu makan dapat berasal dari hewan atau protein hewani, dan juga dapat dari tumbuhan atau protein nabati. Bahan makanan yang mengandung protein hewani antara lain daging, ikan, telur, susu, dan keju. Bahan makanan yang mengandung protein nabati adalah kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Vitamin meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, namun harus tetap ada karena vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan C, dan juga ada vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K.
Khusus vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari karena di dalam tubuh terdapat provitamin D. Tubuh kita memerlukan sekitar 14 jenis mineral, diantaranya kalsium, fosfor, kalium, natrium, zat besi, iodium, dan seng. Mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan dan pemeliharaan tulang. Sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernafas, berkeringat, buang air besar, maupun air kecil. Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, dan pembantu proses pencernaan makanan. Air juga sebagai pelumas dan bantalan di dalam tubuh, sebagai media transportasi dan media pengeluaran sisa metabolisme. Setelah tadi kita membahas mengenai nutrisi, sekarang kita bahas mengenai struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ingesti atau proses memasukkan makanan ke dalam mulut, digesti yaitu pencernaan, lalu absorpsi, penyerapan, dan defekasi atau pengeluaran. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori atau tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, lalu usus besar, kemudian rektum, dan berakhir di anus. Lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan dimulai. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pada pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan, seperti enzim amilase pada mulut. Air liur mengandung mukosa atau lendir, yaitu senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, dan juga mengandung enzim amilase atau dikenal dengan enzim petialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang sudah berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Nah, setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Nah, setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus. Dan secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Nah, getah lambung ini mengandung asam klorida atau HCl dan juga enzim pepsin serta enzim renin. HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton, yaitu campuran dari polipeptida dan asam amino. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Lalu kimus akan masuk sedikit demi sedikit
ke dalam usus 12 jari. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter. Lalu ada usus tengah atau jejunum dengan panjang sekitar 7 meter dan usus penyerapan atau ilem dengan panjang sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Nah, getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa, dan tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan oleh hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Nah, penyerapan zat-zat makanan terjadi di ilem. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens atau yang menaik, lalu kolon transversum atau yang mendatar, dan kolon descendens atau yang menurun, dan akan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau yang disebut dengan sekum. Nah, pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa makanan. Zat-zat sisa makanan ini berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Nah, sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Bakteri Escherichia coli ini mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut dengan tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Nah, sekarang kita bahas gangguan apa saja sih yang dapat terjadi pada sistem pencernaan dan upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan menanggulanginya. Gangguan atau penyakit yang pertama yaitu adalah obesitas. Obesitas ini adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas dapat meningkatkan risiko terkena beberapa jenis penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Upaya utama untuk mencegah atau menangani obesitas adalah dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Gangguan berikutnya adalah karies gigi. Karies gigi atau gigi berlubang merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Bakteri pada mulut mengolah gula sehingga menghasilkan asam. Asam yang diproduksi selama metabolisme dalam mulut ini dapat merusak gigi. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang dapat kamu lakukan adalah dengan memperhatikan kebersihan gigi. Gangguan berikutnya adalah MAH atau gastritis. Sakit MAH atau gastritis merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. MAH dapat diakibatkan meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, peningkatan asam lambung, dan stres. Lalu makan tidak teratur dan mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. MAH dapat dicegah dengan cara makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung berlebih seperti makanan asam, makanan pedas, dan kopi. Gangguan berikutnya adalah hepatitis.
Hepatitis ini merupakan penyakit peradangan pada hati. Orang yang menderita hepatitis ringan akan memiliki gejala seperti orang terkena flu, yaitu sakit otot dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Penderita hepatitis akut dapat mengalami jaundice atau menguningnya kulit dan mata, membesarnya hati, dan membesarnya limfa. Hepatitis apabila tidak segera ditangani dapat memicu fibrosis atau kerusakan pada hati, dan sirosis atau gagal hati kronis. Sirosis dapat meningkatkan risiko berkembangnya kanker hati. Virus hepatitis B merupakan penyebab utama penyakit hepatitis. Gangguan berikutnya adalah diare. Diare ini adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba coli. Ketika terjadi infeksi, dinding usus besar akan teriritasi, gerakan peristaltik akan meningkat, serta air tidak dapat diserap. Penderita diare dapat mengalami dehidrasi karena air dalam usus terus-menerus dikeluarkan. Selain itu, penderita diare juga akan mengalami mulas di perut karena kontraksi otot pada usus besar terjadi terus-menerus. Upaya mencegah diare adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang kita makan. Apabila terkena diare, penanganan yang dilakukan adalah dengan meminum oralit atau larutan gula garam untuk mengganti cairan yang banyak keluar saat diare, atau dapat juga minum obat diare. Obat diare biasanya memiliki fungsi utama membantu proses pemadatan feses, bukan untuk menghentikan diare. Gangguan berikutnya adalah konstipasi. Konstipasi ini merupakan kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Penyebab konstipasi adalah kurangnya asupan makanan berserat dan kurang minum. Upaya mencegah konstipasi diantaranya adalah tidak sering menahan buang air besar, makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan. Hindari mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula seperti makanan manis, keju, makanan olahan, karena makanan tersebut dapat menimbulkan konstipasi. Nah, itu dia penjelasan dari Ibu mengenai materi bab keempat, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang tetap semangat mengikuti pembelajaran IPA hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian pahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.